Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku mau cerita tentang pilihan menjadi orang baik atau orang jahat. Hidup itu memang benar-benar pilihan. Kitalah yang memilih mau menjadi orang baik atau mau menjadi orang yang jahat. Itu pilihannya ada pada kita sendiri. Tuhan memberikan kita kebebasan. Kita boleh memilih. Tuhan tidak pernah melarang kita. Hey, jangan itu nggak boleh. Tuhan nggak seperti itu. Karena ketika Hawa di Taman Eden itu, Hawa memetik buah. Waktu dibilangin sama ular kalau buah itu nanti kalau kamu makan, kamu nanti seperti Tuhan. Kamu tahu segalanya. Karena itu dia larang kamu jangan makan, soalnya dia takut nanti kamu menyamai Tuhan. Makanya dia larang itu. Itulah iblis kan. Kenapa waktu itu? Apakah waktu itu Tuhan tidak tahu kalau Hawa mau memetik buah itu? Apakah Tuhan tidak tahu? Sebenarnya Tuhan tuh tahu. Tuhan tahu. Tapi Tuhan kan memberikan free will juga buat Adam dan Hawa. Mereka boleh memilih kehidupan apa yang mereka mau, tapi ada konsekuensinya yang harus diterima mereka. Bukan berarti Tuhan membiarkan terus mereka tidak mendapat sanksi apa-apa. Ya enggak, tetap ada sanksinya. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden itu dan tidak boleh masuk lagi. Mereka juga hidupnya sudah tidak bisa sepanjang masa. Hidupnya mereka ada batas waktu untuk mati. Itu semua mati itu ada dosa. Upah dosa adalah maut. Itu yang terjadi kan. Nah, kita juga diberikan Tuhan tuh pilihan. Kita mau jadi orang baik atau orang jahat. Mau jadi orang benar atau tidak. Itu pilihan. Kamu boleh memilih kok. Kamu mau seperti apa? Yang jelas ada Tuhan itu memberikan hukumnya. Jadi ada hukuman yang kelak kita menerima kalau kita melanggar dari perintah Tuhan tadi. Ada perintah-perintahnya yang kita tidak boleh langgar. Kalau kita langgar ada konsekuensinya. Kita pasti kena hukuman dari Tuhan. Menjadi orang baik itu, kalau kita lihat orang baik itu tidak pernah mau dipuji. Mereka melakukan kebaikan bukan untuk dipuji. Mereka melakukan kebaikan bukan untuk manusia memuji mereka. Wah, si A, si B, orangnya baik banget begini-begini. Bukan begitu. Orang baik, dia melakukan sesuatu hal bukan karena mau dipuji. Dia melakukan karena memang dia orang baik. Orang jahat, hatinya jahat, itu tidak bisa berpura-pura menjadi orang baik. Nggak bisa. Orang jahat tidak bisa berpura-pura menjadi orang baik. Karena satu waktu kan terlihat orang baik dan orang jahat itu terlihat. Kalau kamu orang jahat tapi pura-pura menjadi orang baik, kamu capek loh. Kamu capek harus berbuat baik. Karena itu bukan dirimu. Karena dirimu adalah jahat, gelap,
datangnya dari gelap, kegelapan, sehingga ada di terang itu sulit kamu untuk beradaptasi, itu sulit. Karena nanti satu waktu akan terlihat orang baik dan orang benar, orang baik dan orang jahat itu terlihat perbedaannya. Orang jahat ketika dia berbuat baik, dia tidak setulus hati melakukan kebaikan itu, tapi pasti ada embel-embelnya. Itu orang jahat, dia nolong tapi ada imbalannya dari perbuatan baiknya. Dia nolong, mau nolong, tapi ada imbalan yang harus kamu bayar. Dia akan memanipulasi kamu. Itu orang jahat. Tapi kalau orang baik, dia tanpa pamrih dan tidak berpikir untung rugi untuk dirinya pribadi, dia lakukan. Itu orang baik. Dan dia tidak butuh dipuji, dia tidak butuh sanjungan. Kamu ada di kelompok yang mana? Apakah kamu di kelompok yang pertama atau yang kedua? Hidup adalah pilihan. Kamu sendirilah yang memilih. Kadang ada orang yang memang dari sononya memang jahat, tapi di dalam kehidupan dia, perjalanan hidupnya, dia mengalami berbagai-bagai tempaan dalam kehidupan dia, berbagai-bagai pergumulan yang membuat dia akhirnya sadar dan berubah menjadi satu pribadi yang baik. Ya memang jarang sih ada orang seperti begitu. Itu terjadi pada orang-orang yang benar-benar mau berserah hidupnya, yang sudah kapok, tobat, dia serahkan hidupnya benar-benar dalam tangan Tuhan. Udahlah Tuhan, aku serahkan, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, aku tidak berdaya, tolong aku Tuhan, ubah hidupku, ubah aku, ubah hidupku. Dan ternyata Tuhan ubah semuanya. Kembali lagi respon hati kita. Kita mau tetap dalam keculungan kita, atau kita mau berubah menjadi orang yang lebih baik, yang serupa dengan Kristus. Pada prinsipnya semua manusia itu terlahir di dunia ini jahat kok. Tidak ada yang baik. Yang baik itu cuma Tuhan. Mana ada manusia baik? Sebaik-baiknya manusia juga pasti ada pernah melakukan kesalahan. Sebenar-benarnya manusia itu pasti pernah melakukan dosa. Tapi orang-orang yang bijak menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk bertobat sungguh-sungguh, hidup benar, hidup baik, menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, menjadi manusia yang baik, yang karakternya mau dirubah Tuhan. Kita seringkali kan di sekitar kita melihat orang yang baik. Di sekitar kita banyak orang baik, tapi tidak kurang-kurang dan tidak sedikit juga yang sebenarnya orang jahat. Itulah manusia. Tapi kembali lagi, itu keputusan kita pribadi mau terus menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jahat. Karena saya percaya orang yang baik itu sulit sekali dia ketika mau berlaku jahat, itu dia pasti bertolak belakang dengan hati nuraninya untuk melakukan satu kejahatan. Beda dengan memang orang dari sononya memang jahat.
Dan biasanya buah kedondong, pohon kedondong itu buahnya kedondong. Tidak mungkin pohon kedondong berbuah salak, atau sebaliknya pohon salak berbuah kedondong. Setiap kita itu memiliki karakter dari kedua orang tua kita, gabungan dari kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita memang jahat ya, dominan jahat, itu biasanya juga nurun. Jahat, kita jadi jahat. Tapi kalau orang tua kita baik, itu nurun juga. Pasti kita juga menjadi orang yang baik. Anak-anak kita juga menjadi orang yang baik. Orang baik dan orang jahat tidak bisa kita lihat dari fisiknya doang. Kadang-kadang butuh waktu yang sangat lama untuk mengetahui orang ini sungguh baik atau tidak, atau dia memang jahat. Itu butuh waktu yang lama. Bukan 1-2 hari ketemu dengan orang, baik banget, orangnya baik loh, orangnya humble loh, orangnya gini-gini bla 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 bla. Oh, belum tentu. Karena biasanya setiap manusia itu mau menampilkan sisi positifnya. Gak ada orang itu, jarang sekali orang yang mau menampilkan sisi buruknya duluan. Orang jahat itu ya tetap jahat hatinya. Saya sering bilang kalau ketemu orang jahat tuh, busuknya hatinya itu, berulat itu udah. Kadang-kadang pendidikan seseorang, walaupun tinggi pendidikannya, belum tentu dia punya hati yang positif, hati yang baik. Belum tentu. Karena manusia bukan malaikat. Memang jarang ada orang yang sungguh-sungguh mau baik, orang berbuat baik tanpa pamrih, itu jarang. Tapi pesan saya buat kamu yang orang baik kamu di luar sana. Ya mungkin saya tidak mengenali kamu secara pribadi, tapi kamu memang orang baik. Teruslah menjadi orang baik. Karena di dunia ini banyak orang yang membutuhkan pertolongan orang baik. Dunia ini akan terus ada dan baik-baik saja bila banyak orang baiknya. Dan dunia ini akan cepat sekali hancurnya kalau dipenuhi dengan orang-orang jahat. Life is choice. Kamu memilih sendiri mau terus menjadi orang jahat, tidak mau bertobat menjadi orang baik, atau kamu yang sudah menjadi orang baik dan terus berkomitmen untuk selamanya menjadi orang baik. Orang baik itu bukan hanya baik di hadapan manusia, tapi benar-benar baik. Melakukan kebaikan itu semuanya tulus karena Tuhan. Menjadi orang baik itu butuh melatih diri, menahan diri, mengatur perbuatan, tutur kata perbuatan yang baik. Itu butuh latihan dari diri sendiri, hari lepas hari, bahkan jam lepas jam, belajar untuk berbuat baik. Hati yang bersikap positif, pikiran yang positif,
Itu semua keputusan kita loh. Tapi teruslah kamu menjadi orang baik. Untuk menjadi orang jahat tidak butuh pelatihan diri. Untuk menjadi orang jahat semudah membalik telapak tangan. Nggak percaya? Coba aja kamu lagi di ruangan kerja, kamu lihat temanmu di sebelah, tergebrak aja meja, langsung kamu maki-maki dia. Atau kamu siram dia dengan air panas. Jadi masalah enggak? Mau jadi orang jahat itu semudah membalik telapak tangan. Tapi menjadi orang baik, yang ketika mendengar di sebelahnya, telinganya mendengar dirinya digunjingkan orang, dijelek-jelekan, tapi kamu tetap diam dan tidak marah. Biarkan waktu yang akan menunjukkan kamu benar orang baik atau memang orang jahat. Waktu akan menunjukkan, semuanya tuh waktu. Waktu akan membuka semua kebaikan kita atau keburukan kita itu, waktu akan membuka. Dengan berjalannya waktu, orang akan mengenali kamu. Apakah kamu itu baik atau jahat? Mungkin kamu baru pindah di satu tempat, di satu rumah yang baru kamu tempati. Orang belum mengenali kamu. Kamu juga belum mengenali orang di situ, di sekitar. Tapi lama-lama kamu akan dikenal sebagai orang yang mana? Orang yang baik atau orang yang jahat? Tetangga yang baik atau tetangga yang jahat? Demikian juga kamu menilai tetanggamu. Apakah tetanggamu itu orang baik atau orang jahat? Akan terbukti dengan berjalannya waktu. Itu akan terlihat. Bapak Ibu Saudara, teruslah menjadi orang baik, melakukan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita umat manusia, agar ada keseimbangan antara baik dan yang buruk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.